Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, kaifa haluk? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sholih dan sholihah, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat dan selalu bahagia, serta bisa menjalankan puasa bulan ini dengan hikmat. Pada kesempatan ini, Ustazah akan menyampaikan materi dengan tema hikmah membaca Al-Quran. Kita semua tahu bahwa Al-Quran diturunkan sebagai kitab suci umat Islam yang berisi tentang pedoman hidup dan petunjuk. Maka dari itu, senantiasa kita selalu membaca Al-Quran agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di rumah pastinya kalian mempunyai lebih dari satu Al-Quran, betul? Di ruang tamu ada, di ruang keluarga ada, di tempat sholat atau di pasolatan juga ada. Tetapi jangan hanya dibuat pajangan. Ayo baca setiap hari walaupun hanya sedikit. Anak-anak yang dirahmati Allah, bulan Ramadan juga merupakan bulan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Qadar ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang artinya, aku turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka dari itu anak-anak, pada kesempatan ini, pada bulan Ramadan ini, ayo kita selalu membaca Al-Quran. Biasanya kalian di rumah bermain HP berapa jam? 1 jam, 2 jam, 3 jam? Nah, mulai sekarang kurangi. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk membaca Al-Quran. Anak-anak yang soleh dan solihah, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, maka banyak sekali hikmah yang akan kita dapat. Di antaranya yang pertama adalah akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai sabda Rasulullah SAW, yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Bayangkan anak-anak, jika kita selalu membaca Al-Quran, maka berapa pahala yang akan kita dapat? Dan kita tidak bisa menghitungnya, 1 kali 10 kali 10 dan seterusnya. Wallahu a'lam. Hikmah yang kedua adalah obat penyakit hati dan fisik. Anak-anak yang saya sayangi, apakah kalian pernah galau? Pernah gabut? Kalau pas galau atau gabut, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian main game, main FF, mabar bersama teman-teman, atau membaca Al-Quran? Nah, Ustazah sangat berharap ketika kalian gabut atau galau, maka Ustazah sangat berharap kalian ambil air wudhu dan bacalah Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Anak-anak yang saya sayangi, nih ada pantun. Air dari keran dialirkan ke bak mandi. Cakep. Perbanyak membaca Al-Quran,
niscaya kegalauan akan pergi. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Hikmah yang ketiga adalah rumah menjadi bercahaya. Anak-anak, kalian di rumah membaca Al-Quran apa tidak? Atau hanya di sekolahan pada waktu mengaji? Atau hanya waktu murojaah pagi? Tidak ya, mulai sekarang yang biasanya hanya membaca Al-Quran di sekolah, di rumah pun juga selalu membaca Al-Quran. Karena apa? Ketika rumah kita selalu ada gema atau suara orang yang membaca Al-Quran, maka para malaikat menyaksikan rumah kita dari langit itu bersinar terang, seperti kita melihat bintang yang ada di langit pada malam hari. Jika tidak pernah membaca Al-Quran seperti orang-orang yang zalim itu, maka rumah kita akan menjadi gelap gulita. Tidak ada penerangan apapun. Anak-anak yang solih dan solihah, hikmah yang keempat adalah sebagai syafaat di hari kiamat. Sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan hadir memberi syafaat atau pertolongan pada orang-orang yang membaca Al-Quran di hari kiamat. Nanti di hari kiamat itu jarak kita dengan matahari itu sangat dekat sekali. Maka dari itu semoga barokah dari kita membaca Al-Quran itu nanti akan menjadi penolong kita. Kita tidak merasa kepanasan, kita akan merasa biasa-biasa saja. Dan hikmah yang terakhir yang saya sampaikan atau yang kelima adalah memberi mahkota kepada orang tua nanti di surga. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, Allah akan mengenakan mahkota. Mahkota tersebut bersinar kepada kedua orang tuanya, di mana cahaya tersebut lebih terang dari sinar matahari. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi anak-anak, mulai sekarang pada momentum bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, kita berbanyak membaca Al-Quran. Kita niatkan semuanya untuk kita semuanya, untuk orang tua kita, untuk umat Islam. Demikian yang Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Ungkapan untuk kalian, selalu sempatkan membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran jika sempat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.